Apalagi kalau ibu bapak ingin mayitnya disalatkan di masjid, waktu hidup kade harus banyak ke masjid. Jangan curang, hari hirup ngaku Islam, nges maut hayang disalatkan, hari kerhirup tarasa, itu licik namanya. Kalau dalam bahasa asing ada pernyataan fry before are you be fried. Menangapalkan 7 minggu ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu iman jamaah taklim rahimakumullah. Insya Allah tema taklim kita pada pagi ini kita coba untuk memberikan penjelasan tentang jadikan indah akhir hidupmu. Dengan bahasa lain, kita dituntut untuk berkata mungkin agar ajal datang kepada kita mencapai kematian yang husnul khotimah. Ibu, bapak hoyong husnul khotimah? Hoyong. Kematian yang sangat dirindukan oleh setiap pribadi muslim benar-benar beriman kepada Allah adalah berharap sangat ketika kita meninggalkan kehidupan alam dunia, kita akan mencapai kesempurnaan kematian itu sendiri. Tentu saja Bapak Ibu ikhwatu iman, secara umum ulama memberikan penegasan bahwasannya kematian itu hanya ada 2 macam. Kita kenal ada kematian husnul khotimah dan ada kematian su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, kematian yang penuh ridho Allah, di mana seseorang tatkala menghadapi sakratul maut, maka Allah meridhoi kematian orang itu. Dan ini adalah keinginan dan dambaan kita semua. Mengapa Allah ridho kepada kita? Karena tatkala kita menghiasi hidup yang diberikan Allah itu, semuanya untuk ibadah dan niat ridho untuk mencapai ridha Allah. Semohon hirup kene. Jadi ibu sareng bapak sadaya, kalau ingin husnul khotimah, cara membelinya itu di saat kita masih hidup di alam dunia. Maka tidak salah kalau ada yang berpendapat tidak tepat kalau mendoakan orang mati dengan kata-kata mudah-mudahan husnul khotimah. Janten memang tidak tepat sebenarnya. Kalau ada orang mati, kurang tepat ya saya katakan. Kurang tepat kalau ada saudara kita yang dunia berkata
mudah-mudahan ieu almarhum teh husnul khotimah. Karena yang paling tepat mengucapkan mudah-mudahan husnul khotimah teh di saat ibu bapak masih hidup. Tapi tentu kalau kita ucapkan itu di saat ibu bapak masih hidup pasti tersinggung. Mana nyumpahan aing maut. Karena ini sudah kadung terlanjur menyebar pemahaman di kalangan masyarakat umum. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan husnul khotimah. Sementara kita tidak tahu rekam gaya hidup yang meninggal itu. Apalagi kalau orangnya jarang dekat dengan agama, tidak mau taat ibadah kepada Allah, jangankan husnul khotimah, menyebut almarhum pun kade eta ge. Kedah bahaya oge. Apalagi kepada orang di luar Islam. Orang di luar Islam tidak boleh ibu menyebut almarhum. Almarhum itu hanya boleh diucapkan kalau yang meninggal orang Islam. Jadi tidak semua yang meninggal dunia itu almarhum, termasuk si Joshua. Tidak boleh disandingkan dengan predikat almarhum, karena almarhum itu sudah bernuansa doa, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalau yang meninggal dunianya orang Islam boleh, mudah-mudahan almarhumah Siti Khadijah, almarhumah Siti Fatimah, contohnya begitu. Kalau nama-namanya sudah berbau di luar Islam, jangan berani menyebut almarhum atau almarhumah. Nah sekarang kita coba melihat seperti apa kematian yang husnul khotimah itu, dan bagaimana cara kita memperoleh jalan menuju husnul khotimah. Kematian khotimah itu kematian yang di saat proses sakaratul mautnya yang bersangkutan begitu ridho, ikhlas dan pasrah, sehingga malaikat atas perintah Allah menyikapi dengan begitu bersahabat. Ibu, bapak bisa lihat pada firman Allah, tepatnya surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat ke-27 sampai ayat 30. Surat naon? Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr teh surat kasabaraha? Surat ke-89. Ayat keberapa? Ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Bagaimana Allah berfirman pada surat tersebut? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tentram. Wahai jiwa yang tentram. Siapa orang yang tentram itu jiwanya? Ala bijikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang ketika hidupnya senantiasa dekat dengan Allah, nyaeta seueur taat ibadah kepada Allah. Salat fardu teu ditinggalkeun, ditambah dengan sunat rawatib, kemudian sering menghadiri majelis taklim, tah model kieu ye. Ye calon husnul khotimah ye. Das kaambe ku abdi. Insyaallah ini yang hadir hamba-hamba pilihan Allah. Lanjut. Ya sonan tong make ngahiungnya. Sampai di mana, Bu? Jadi orang yang disebut dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang jiwanya tentram, yaitu orang yang hidupnya banyak taat ibadah kepada Allah. Makanya ibu, bapak kalau mau husnul khotimah,
Jadilah kita di saat hidup hiasi isi jatah hidup ini dengan banyak taat kepada Allah. Terutama sholat jangan pernah ditinggalkan. Lalu tingkatkan kualitasnya. Dan sholat yang terbaik adalah ala waktiha wa jamaah fil masjidi. Jadi sholat yang baik itu tepat waktu, berjamaah di masjid. Bagaimana buat perempuan? Katanya lebih baik di rumahnya. Itu sebagian pendapat mengatakan perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah ketika si perempuan itu masih punya anak-anak balita dan sifatnya kondisional itu. Yeuh dongeng nakieu. Di zaman Nabi kapasitas daya tampung jamaah masjid yang dibangun Nabi tidak bisa menampung ibu-ibu. Jadi terlalu banyak bapak-bapak. Sehingga kalau ibu-ibu dicarek atau dilarang pasti kesinggung jeung pundung. Tahu pundung? What is the meaning pundung? Pundung teh bahasa jero itu teh. Bu, makanya ku Nabi dihibur sebaik-baiknya sholat perempuan di rumahnya supaya tidak tersinggung. Sebab kalau Nabi membiarkan di saat masjid tidak mampu menampung jamaah sepenuhnya, lalu berbaur bapak-bapak jeung ibu-ibu, bilih aya fitnah. Nah hari ini tentu saja masjid sudah lebih luas dari jamaah yang datang ke masjid. Ngerti tidak? Ngerti ente? Ngertos ente? Jadi sekarang di mana-mana di unggal perumahan masjid itu lebih luas dari yang datang. Maksudnya nu datang teh saeutik. Bapak-bapakna kedul. Maka ibu masuk ke masjid, tidak dilarang. Apalagi kalau ibu sudah tidak punya anak-anak kecil. Ke masjid, tapi kan harus minta izin sama suami. Tidak perlu. Tidak ada izin ke suami, justru suami nu ngajak pamajikan. Betul tidak? Bira aku kudu izin ke masjid arek salat subuh. Ai salakina keur haid. Justru suami yang mengajak istri, maka izin. Ikut ibu ke suami teh ke masjid. Bapak sok ngajak pamajikan ke masjid ente. Pabelit kadang-kadang tuh. Salat ke masjid. Ibu pun punya hak itu. Dan kalau ibu bapak perhatikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saya 4 minggu ke belakang membimbing jamaah umroh 7 bus dari Madinah Iman Wisata. Itu ngabring. Ibu-ibu jam 3 subuh. Sudah berlomba-lomba naik lift turun menuju Masjidil Haram. Sudah pakai mukena, jalannya cepat seperti penguin. Oh, begitu. Begitu bersemangat. Mana dalil mengatakan bahwa perempuan lebih baik sholat di rumahnya? Tidak dipakai itu dalilnya. Itu fitrah, ibu pun manusia sama dengan lelaki. Ingin sholat berjamaah di masjid, apalagi di Masjidil Haram. Jadi tolong ibu bapak, kalau ingin husnul khotimah, sholat fardunya diperbaiki. Yang paling mantap berjamaah. Insya Allah hari berjamaah mah pahalanya lebih besar, kehusuan akan mudah tercapai. Dan enak tugas ibu bapak mah sebagai makmum hanya calangap. Amin Rabbana walakal ham. Amin Rabbana walakal ham. Imam yang capek mah kudu banyak hafalan. Semohon sok berjamaah ke masjid tong hararese.
supaya ibu kalau meninggal dunia nanti mayitnya dibawa ke masjid, yang disolatkan. Kalau ada orang Islam tapi tidak pernah solat, maka sebagian ulama mengatakan masih boleh mayitnya disolatkan, tapi oleh orang-orang yang juga tidak pernah solat, begitu. Yang solat mah entong nyolatkan, jadi ngaku Islam tapi tidak solat. Ayeuna mayitna yang disolatkan, solatkan ku jelema nu ngaku Islam tapi nu tara solat, gitu. Kalau yang soleh mah harus disolatkan. Kalau yang jarang solat menang keneh. Tidak enak itu menang keneh ya. Derajatnya rendah. Apalagi kalau ibu bapak ingin mayitnya disolatkan di masjid, waktu hidup kade harus banyak ke masjid. Jangan curang, ari hirup ngaku Islam, geus maot hayang disalatkeun, ari keur hirup tarasa, itu licik namanya. Kalau dalam bahasa asing ada pernyataan fry before are you be fried. Menang ngapalkeun 7 minggu tah. Salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Jadi kalau ibu bapak ingin disolatkan, waktu hidup harus salat. Kalau ibu bapak mayitnya ingin dibawa ke masjid, waktu hidup sing sering ke masjid. Ini mah hidup ngaku Islam salat ente, ke masjid ente, ari geus jadi mayit hayang disolatkeun jeung hayang ke masjid. Abdi mah punten teu wawuh anu kieu mah. Silakan bawa we ke rumahna. Bukannya raja tega, bukan. Untuk memberi pembelajaran kepada yang masih hidup. Kalau ibu bapak ingin disolatkan di masjid, harus sering datang ke masjid. Ada jamaah aki-aki kolot, di mana-mana aki-aki mah kolot. Itu umurnya 87 tahun. Umroh, dia berkata, aki mah hoyong maut di dia. Saya katakan, tidak boleh berharap seperti itu. Biarkan Allah yang menentukan. Kenapa gitu aki ingin meninggal di sini? Raos disolatkan ke orang banyak, cenah gitu. Nah, hal-hal seperti ini adalah kerinduan bagi orang yang ingin mengakhiri hidup dalam keadaan ridha Allah. Selain kita menjaga sholat, tentu saja silaturahmi, banyak sedekah, kade, yo. Di waktu hidup nih, supaya kita tentrem batinnya. Kalau sudah tentrem dan itu kita lakukan istiqomah, datang ajal kepada kita kapanpun, dimanapun, insya Allah, ibu bapak akan tergolong panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tentram. Kalau ibadah tidak, maka tidak tergolong orang yang dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Semohon naona Bu hirup kene eta. Sebelah ditu tuh sebelah kiri ibu bentak kene. Soalnya poek ini. Enggak kelihatan poek, tiung hidung, cahaya teu aya. Jadi tidak terlihat antara bentak jeung peureumna. Kalau yang di sini mah terlihat jelas. Garelisna gitu. Makanya abdi kalau ngasih pengajian di sini teh seger. Walaupun belum sarapan ngadadak wareg. Sampai di mana beta? Allah, ibadah. Jangan tunggu ajal datang. Lihat anak kesayangan gubernur kita, Eril Kam Mumtaz. Tidak ada seorang pun yang menyangka harus meninggal dunia di usia semuda itu. Begitupun ibu bapaknya tidak menyangka. Tapi itulah ajal. Ajal itu adalah batas waktu.
Ibu punya jatah hidup. Makanya antisipasi ajal datang mendadak dengan selalu istiqomah di jalan Allah. Berusaha menghindari kemaksiatan. Ini adalah ikhtiar untuk menggapai kematian yang penuh ridha Allah atau husnul khatimah. Yo, Ibu, Nike Ardila 19 tahun. Gadis kene gelis maut. Nu gelis Ibu maut. Nu gelis oge maut. Komo nu goreng patut. Tapi biasanya nu goreng masuk panjang umur. Kunaon nu goreng patut sok panjang umur. Malaikatul maut na horeamun. Ya tidak begitu. Ya heureuy eta mah heureuy. Setelah Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i keluarlah ila rabbiki radiyatan mardiyah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho dan Allah ridho kepadamu. Allahu Akbar. Itu yang berucap Allah dan diucapkan lagi melalui malaikatul maut di waktu ibu bapak sakratul. Apa yang dimaksud sakratul maut? Proses pendorongan ruh. Proses pendorongan ruh. Ruh seseorang itu di saat menjelang meninggal dunia itu didorongnya dari telapak kaki. Ini rahasia ya, tidak semua orang saya beritahu. Dan saya berkata begitu dalam setiap pengajian. Jadi roh itu didorong dari telapak kaki, didorong sampai lutut, tahap pertama. Dari lutut roh didorong sampai pusat, tahap kedua. Dari pusat roh didorong sampai ke perut, tahap ketiga. Dari perut roh didorong sampai ke dada, tahap keempat. Dari dada didorong ke tenggorok. Dari tenggorokan inilah saat-saat kritis di mana orang oleh Allah diberi kemampuan untuk menyaksikan kehadiran malaikatul maut. Di sini banyak yang menjerit. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang berdosa di saat itu menjerit semua seraya menyatakan diri, Tuhan, kalau bisa tambahkan umurku, aku belum siap mati Tuhan. Untuk apa? Fa'asaddaqo wa akum minas solihin. Aku akan gunakan untuk banyak sodakoh dan beramal soleh. Nah ini penyesalan ibu. Penyesalan orang-orang yang lalai ketika hidupnya. Allah hanya menjawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal itu sudah datang, maka kematian tidak bisa ditunda-tunda. Itu mah penyesalan orang-orang yang jauh dari taat ibadah kepada Allah. Nah, ibu, kalau orang soleh insya Allah termasuk orang sadaya, amin. Di saat roh kita di tenggorokan, itu sudah tinggal nunggu dua kemungkinan. Jadi ruh akan segera keluar dari dua pintu. Ada yang keluar ruhnya dari rongga mulut, dari tenggorokan, ruhnya keluar dari rongga mulut. Ada juga orang yang ruhnya keluar dari ubun-ubun. Kira-kira ibu, bapak, upami maut, ruhna hoyong keluar ti ubun-ubun atau dari rongga mulut? Hoyong ti rongga mulut apa dari ubun-ubun? Cing nu mana ieu teh? Sing yakin ngajawabna, entong bari ngahuleng.
Ingin keluar roh ibu dari jasad, dari ubun-ubun atau dari mulut? Yang terbaik, ruh itu keluar dari ubun-ubun. Kenapa dari ubun-ubun? Karena orang soleh itu finalnya di sini. Dan ciri jasadnya itu diantaranya di keningnya ada keringat kecil. Itu disebut keringat rahmat. Jadi perpisahan antara ruh dan jasad itu terjadi di ubun-ubun yang mengikuti hanya gerakan kelopak mata. Makanya kelopak mata ini bergerak berpisah antara jasad dengan ruh. Dan ini ciri orang yang mati husnul khotimah, di keningnya ada keringat kecil. Tapi tidak bisa dibuat-buat. Jangan sampai ibu sebelum maut olahraga heula yang disebut husnul khotimah atau pakai pretken cai. Kade entong cerik budak gandeng. Saya kalau ngaji ada anak menangis seperti ngaji di posyandu. Ini saya akan coba rinci orang-orang yang soleh di saat menghadapi sakratul maut, malaikat diutus Allah dalam jumlah yang tidak terbilang. Berapa persisnya jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu. Tetapi dalam keterangan, malaikat itu hadir dan begitu sangat bersahabat. Jadi malaikat itu bersahabat, senyum ke ibu, sarang ke bapak senyum. Nanti kalau ibu bapak sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat kehadiran malaikatul maut itu, karena malaikat senyum, pasti orang oge milu senyum. Hanya orang yang sakit, lamun aya nu ngajak senyum, tersenyum. Sok ayeuna ibu penak jeung abdi senyum, ibu manyun, gering tah. Laras henteu. Kalau saya ajak senyum, ibu pasti ikut senyum. Begitulah di saat yang sangat kritis, malaikatul maut datang senyum kepada kita, maka kita pun ikut senyum. Sehingga ciri fisik orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakratul maut, dia itu wajahnya seperti orang senyum. Minimal tenang. Tidak seperti orang ketakutan. Mengapa? Malaikatul maut yang ditakuti oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kepada kita bersahabat. Jadi ciri husnul khotimah wajah nu mautna tenang. Bahkan ada sembul senyum, ada simpul senyum. Saya pernah lihat di video di medsos ibu. Itu ada perempuan di Malaysia usia 48 tahun meninggal dunia, jasadnya itu senyum, wajahnya itu senyum. Kenapa? Setelah diteliti, diberi penjelasan oleh orang-orang yang mengenal dengan perempuan itu, dia adalah perempuan yang dengan totalitas mengurus anak yatim piatu. Maka dia meninggal dunia senyum. Ibu hoyong senyum. Di antaranya waktu hidup banyak senyum. Sumuhun jangan ngimpi. Jangan ngimpi maut bisa senyum, ari keur hirup tara senyum. Senyumlah kepada sesama, apalagi kepada pasangan hidup kita. Ibu pulang dari sini senyum ke suami. Bapak pun begitu. Bukan cuma senyum, Pak. Cium. Cium.
saya begitu. Saya mengikuti Nabi. Nabi itu kalau ketemu dengan Siti Aisyah, senyum, cium. Walaupun sudah wudu, senyum, cium. Dan tidak batal, punten. Saya memegang pendapat ulama fikih, yang membatalkan wudu seseorang itu cuma dua. Sesuatu yang keluar dari pintu depan, dan sesuatu yang keluar dari pintu belakang, sekecil apapun. Jadi lamun ibu wudu dicolek suami, tebatal. Yang dimaksud aula mastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan, bimakna berjima, sentuh dalam makna yang dalam, bukan colek. Semohon. Nabi tahajud setiap malam, Siti Aisyah tidak dibangunkan. Karena ini hukum, sholat tahajud tidak perlu berjamaah. Lalu Siti Aisyah mencari Nabi, betis Nabi dipegang. Nabi lanjut sholatnya, tidak batal. Nah, kalau ada yang tetap memegang pendapat sudah wudu batal, kita hormati. Cuma kalau nanti yang punya pendapat seperti itu pergi haji atau umroh, saya yakin tidak akan menyelesaikan, tidak akan pernah bisa menyelesaikan tawaf. Karena tawaf kita tidak bisa lepas dari sentuhan laki-laki lain. Boleh jadi suami kita tidak pegang, tapi apakah ibu mampu menghindar dari sentuhan lelaki lain? Piraku kertawab, gimana husukna? Yang tawaf itu banyak, apalagi orang-orang dari Afrika menabrak kue gitu kan, semohon. Jadi yang ngebatalkan wudhu temong dua, yang keluar dari pintu depan dan pintu belah, sekecil apapun. Tapi ibu jangan terprovokasi oleh bisikan setan, sebab salah satu cara setan membuat ibu wudu terus teeren-eren karena terasa ceret, gitu. Padahal mah ente asa ceret, aduh asa ceret, itu asa. Harusnya ibu yang jawab ente, gitu. Pan bapak-bapak ada yang begitu, Ustadz abdi tetos wudu asa pret, bunyi ente pretnya ente. Ya eta mah asa, itulah setan. Dan setan mah ibu paling betah di kamar mandi. Indikator orang sudah terbimbing setan di kamar mandi, dia senang main air. Jebur, 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 turun-turun. Beak, tilu bak tagihan we tah PDAM. Ada orang yang senang mandi lila, eta teh juri. Apalagi ciri bahwa setan itu ada di kamar mandi, ibu cenderung berdengdang, hoyong nyanyi. Leres ente? Sak mimitina, lila-lila sambalado. Kenapa orang kalau nyanyi di kamar mandi begitu pede? Padahal suaranya goreng, tapi nyanyi wis nu alus, juri. Main handphone di kamar mandi, juri. Punten ibu, sampai di mana tadi? Allahu Akbar. Bu, sampai di mana saya tadi? Ya jamaah nembean model kieu ya. Eureun dijurik-jurik. Ihwatu iman, jamaah taklim rahimakumullah. Ada yang bertanya ke saya,
Bagaimana Pak kalau dalam sholat ngadadak hayang hitut? Apakah boleh ditahan Ustadz? Saya coba jawab, tergantung jenis kentutnya. Kalau kentutnya piletikeun, aya mah letik, letik. Sekali napas, hup, leungit. Boleh itu. Kalau hitutnya piletikeun. Yang tahu letik entena ibu. Tapi kalau hitutnya pi gedeun, wah emang gede yo. Saya harapkan jangan ada usaha untuk menahan. Di dalam sholatnya tidak boleh itu. Pan ada, aduh mangkaning sudah rokat terakhir, rep betung teh, ukur heula letik gede, gede ya mah ya gede. Sudah tidak boleh. Jangan ada usaha bebeakan at-tahiyatul mubarakatus. Ayang salat beres jamaah teh. Mangkani imam teh can beres-beres. Manehna ti heula. Kalau hitut pegedeun ditahan, pasti sepersekian persen sudah ada yang lepas. Dan itu membatalkan. Pak, mau nggak apa-apa, karena dalam pengajian tidak wajib berwudu, tidak wajib. Berwudu itu wajib ketika mau sholat. Di antaranya, saya ingatkan bapak-bapak, tolong kalau sholat berjamaah pastikan handphone bapak padam. Kalau sholat berjamaah. Sebab saya punya pengalaman pahit, mimpin sholat maghrib, ada makmum bawa handphone tidak dipadamkan. Lalu rokat kedua handphonenya berdering mendadak, nada panggilnya lagu Ayu Ting Ting Pak. Saya hanyut terbawa arus. Bismillahirrahmanirrahim. Terbawa hanyut. Yang punya handphone dia diam saja, antep diulang-ulang. Nah itu kalau terjadi seperti itu, Bapak padamkan dan bergerak, tidak akan membatalkan sholat daripada mengorbankan orang banyak. Dan untungnya nada deringnya lagu Ayu Ting Ting. Coba kalau lagunya Goyang Dumang, pasti imamna kikituan. Sampai di mana bete? Ya jamaah luar biasa ya mah. Kemudian Bapak Ibu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu ingin senyum jasadnya, wajah ibu ingin senyum atau paling tidak tersembul senyum, itu karena bahagia. Dan salah satu penyebab lainnya selain malaikat senyum, maaf ini ya, ini pendapat dari sementara ulama, itu ada malaikat yang ditugaskan membentangkan sayap kanannya di sebelah kanan ibu, di sebelah kanan kita. Dan itu tergambar tempat tinggal kita di akhirat, yaitu surga dan isinya. Dan inilah yang membuat kita senyum. Kita melihat. Jadi maaf, orang soleh waktu sakaratul maut itu wajahnya rada dengdek. Apa dengdek itu? Miring ke kanan. Karena malaikat membentangkan sayapnya di sebelah kanan. Dan terlihat tempat tinggal ibu dan bapak di surga. Lalu calon-calon pasangan hidup diperlihatkan. Roh yang begitu sakitnya sakratul maut yang dahsyat, itu akan tereliminir, akan terasa hilang. Oleh Allah itu terhilangkan
Karena kita puas melihat tempat tinggal kita di surga. Dan inilah yang membuat orang Islam di waktu meninggal dunia badannya lemas. Dia ikhlas, irido, tidak ada perlawanan. Ngagupai-gupai calon suami ibu. Hei Siti Rahmah, kadiu. Ibu dipanggil oleh calon suami ibu. Konon suami ibu, pasangan ibu di surga 72 perjaka. 72 perjaka. Atuh ripuh pak. Di dunia oge hiji ripuh. Di dunia mah tidak sama dengan di akhirat. Di akhirat mah perjakanya produk akhirat yang tidak pernah Allah turunkan ke alam dunia. Dan dia adalah spesial melayani ibu, bukan dilayani. Kararasep. Dan itu mahfum mukhalafah, paham kebalikan. Kalau laki-laki diberi bidadari, perempuan juga diberi bidadara. Jadi ibu punya suami 72. Jadi jangan bersikeras ingin dengan mantan suami. Ah abdi mah di surga engke hayang jeung akang deui. Cek si akang embau. Ya logikanya begini. Logikanya begini. Buat apa ibadah bebeakan? Tahajud unggal puting, sodakoh unggal waktu. Hari di surga panggidi jeung si item. Lain surga ngaranna. Surga mah sesuatu yang baru dan nikmatnya tidak bisa digambarkan. Ibu punya suami 72, bapak punya istri 72, dan itu sudah fitrah dari Allah. Di dia hayang teh, di ditu mah bojeng-bujeng. Ibu mah ketemu dengan suami, salamun alaikum, salamun alaikum. Tidak berkata, Kang, mama ya teh, Kang, mama. Untuk kikituan. Di surga mah tidak begitu. Say hello-nya gitu. Salamun alaikum, salamun alaikum. Masing-masing punya urusan. Ayeuna ibu di surga 72 suami, kapling seluas langit dan bumi. Mau nguruskeun batur. Tapi bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarga besar, bisa. Tapi masing-masing. Ibu dengan anak gadis ibu seumur. Bapak dengan anak laki-laki bapak seumur. Jadi sudah pokoknya mah nikmat lah. Hese ngegambarkeun anak. Karena saya belum ke sana. Lanjut. Aya nini naros. Ustad, ari di surga aya puskesmas. Allah. Tukang gering mah nya. Tukang gering mah nanyakeun di surga aya puskesmas henteu. Kalau di surga mah tidak ada penyakit. Dan nini pun tidak jadi nini. Kembali muda. Ibu nanti di surga 22 tahun umur ibu. Kembali gadis ibu teh. Berapa juta kali ibu berhubungan dengan suami ibu di surga. Gadis deui. Tidak ada operasi selaput darah. Gadis deui, otomatis we gadis. Sampai di mana bete? Allah. Mangkaning ibu mangkaning khalidina fiha abada. Seumur-umur tidak ada akhirnya. Allahu akbar. Makanya bodoh jelema teh. Lamun ngeberik dunia poho akhiratnya bodoh. Da akhiratnya kehidupan yang sesungguhnya. Dunia masarana untuk mencapai akhirat yang penuh kebahagiaan. Jadi tolong konsisten taat ibadah kepada Allah. Agar tatkala sakratul maut terjadi pada diri kita. Malaikat bersahabat dengan kita. Sakratul maut yang kita alami terasa nikmat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku yang saleh.
wadkhuli jannati, dan silakan masuk ke surga-surga yang telah kubukakan untukmu. Jadi ini kematian yang kita rindukan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, buat orang-orang yang selalu bermaksiat, jauh dari bimbingan agama, selalu beralasan menghadiri pengajian. Ada juga yang suka datang ke pengajian sebagai bentuk pelarian. Ayah, daripada liar di imah cina. Kade ta, bisi nuseri ta. Ya, pan ayah ibu-ibu daripada liar si bapak teh loba kahayang. Datang ke pengajian, pan ada yang begitu. Itu di Trans Studio Mall itu pengajian teureun-eureun. Majelis taklim teh. Seragamna rupa-rupa, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Malah ada majelis taklim semi sosialita. Bu, di Bandung ada pengajian semi sosialita. Kalau ngaji itu minimal di kafe, maksimal nyewa satu ruangan di hotel. Itu yang menarik, seragam nate itu per WA kan. Hijau, hijau kabeh. Tiung hijau, baju hijau, tas hijau, sampai soplen hijau. Dan eta nu hadir alisna segede curug, bulu mata nak dong. Saya kalau sudah berhadapan dengan ibu-ibu itu pusing saya. Aduh, karena dia kabeh toh. Asa digupai-gupai, kadio. Jadi sayanya yang repot gitu. Engap. Ngasih pengajian itu engap. Nengok ka dia kieu. Itu pengajian ngagedekeun gaya, Masya Allah. Ngajina 30 menit, arisana 2 jam. Nah, ini yang bagus mani. Dandan sederhana, tapi tetap cantik. Ini yang saya sukai. Tapi sayang saya tidak bisa memilih. Karena ibu sudah ada yang punya, dan saya juga sudah punya. Karena saya adalah tipe lelaki yang coba istiqomah. Jadi bapak-bapak maaf ini, jangan berperilaku seperti suaminya si Kejora ya. Itu jangan seperti suaminya si Kejora. Bapak harus sayang sama istri. Setuju Bu? Karena istri bapak itu anak mertua, bukan milik bapak. Pan sekarang banyak lelaki itu kalau sudah menikahi perempuan, serta-merta milik saya. Wah, kumaha saya, dah milik saya. Padahal ini amanah dari mitoha. Istri bapak itu anak mertua, dititipkan ke bapak. Mitoha bapak, nyaah ke anakna. Maka bapak kudu nyaah ke anakna. Setuju? Tidak boleh suami ke pamajikan main nyekek gitu. Banting, baledoku bola. Jeung anehna eta budak awewe teh resep we gitu. Merasa nyaman dicekek unggal poe teh. Allahu Akbar. Karena membeli cinta bogoh da kasep teh. Ku kituna yeuh ibu, hati-hati ini jadi pembelajaran. Kalau calon suami buat anak cucu kita harus yang seagama, berkualitas agamanya, punya kasih sayang kepada anak kita, ada komitmen untuk membahagiakan, dan kufu seimbang. Kalau lulusan SMA paling tinggi salaki S1. Kalau wajah 6 ya anak ibu ya, lalakina 7. Kalau 5 entong hayang 9. Lamun wajah 5 awewe salaki 8.
Tidak tenang, capek, lahir batin. Dandan bebeakan mengimbangi. Ke dapur dandan, tidur bebeakan. Dandan terus. Ke dapur dandan. Dasalaki nakasep. Sumuhun. Hari nges 5 mah 5 we. Arek dibungkus ku make up sakumoga 5 kene. Lempang keluar ngagenang budak, paling orang yang tidak kenal menyebutnya baby sister gitu. Sedih ibu, capek kalau tidak ngimbang mah. Puntennya. Jadi bapak tolong pak sing nyaah ke pamajikan, lebih baik bapak istighfar. Nabi itu kalau marah sama istri diam. Alias smooth, diam. Sebab kalau perempuan didiami oleh suami lebih gelisah. Lebih gelisah. Nah, si akan cicing wae. Nah. Kalau Nabi, kalau marah diam. Tapi kan kita seringkali kalau marah, piring pepeskeun, breng, 2 losin. Geus pepes 2 losin ngahuleng. Aduh aing kudu meuli deui. Tidak boleh ada kekerasan di rumah tangga. Lelaki yang paling dilaknat Allah, lelaki yang galak sama istrinya. Makanya Nabi selalu mencium istri. Dan itu yang saya amalkan. Saya mau ceramah nyium dulu. Neng Akang sekarang mau ceramah di daerah Padalarang, Kota Baru Parahyangan, Masjid Al-Irsyad. Sumaha enggak Kang? Sing selamat di jalan, cekuk. Cium. Oh saya mah urusan percekukan paling jago. Saya mau tanya, ibu suka dicium suami tidak? Jawab yang jujur. Bagus. Kalau ada ibu yang tidak pernah dicium suami, segera introspeksi diri. Kenapa tidak dicium-cium? Boleh jadi ibu tidak memenuhi istri yang soleha. Istri soleha kan ijana jorta ilaiha sarotka. Kalau dipandang menyenangkan. Dandan terus ibu. Tapi sesuaikan dengan umur dandannya. Jangan umur 70 tahun dandan bebeakan. Kau memakai bulu mata sahri ini mah. Kecak salaki ya tepeng monyet di mana? Kau mau pakai legging mah? Ayah ini 80 tahun pakai legging, masya Allah, tetega ningalina. Cek si Aki ya dorok-dok di mana? Sampai di mana beta? Jangan ada kekerasan dan dorok-dok. Tidak boleh ada kekerasan. Singnya sampai Nabi memanggil istrinya Humairah. Umairah, istriku yang kemerah-merahan. Artinya sering-seringlah menyanjung istri, Pak. Sering-sering menyanjung istri. Tapi Bapak tidak boleh manggil istri Humairah. Lihat dulu warna kulit istri Bapak. Kalau kulit istri Bapak putih, boleh Humairah. Kalau hitam, Humagenet. So mateng mangga suwe tekudu. Pokoknya mah manisku, sayangku. Pokoknya yang menyenangkan. Jangan yang sebalik-baliknya. Bapak-bapak kadang-kadang cenderung moyokan. Pamajikan awak gede, nut. Pamajikan kulit hidung, deng. Tarang maju, nong. Entong gitu. Karunya pamajikan teh dipoyokan wae. Bu, kalau yang durhaka jauh dari taat ibadah kepada Allah, masya Allah, kematiannya itu sangat menyakitkan, yang tergolong su'ul khatimah. Coba ibu bapak catat, nanti lihat di rumah ya, surat ke-6 ayat 93, surat ke-6 ayat 93, dan surat ke-8 ayat 50. Ada 2 ayat yang memberikan penjelasan
bagaimana prosesi sakratul maut yang dialami oleh hamba-hamba Allah yang durhaka. Surat non Bu? Surat ke-6 ayat 93 dan surat ke-8 ayat 50. Surat ke-6 teh surat naon? Al-An'am. Surat ke-8 surat apa Bu? Al-Anfal. Jadi harus sering buka Quran jadi hafal. Yang pertama Al-Baqarah, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran. Ali Imran. Yang keempat Ani, yang kelima Al-Ma'i, yang keenam Al-An'am, yang ketujuh Al-A'raf, yang kesembilan At-Taubah, yang ke-10 Yunus, yang 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Rod, 14 Ibrahim. Jadi kalau sering buka Quran hafal. Kalau jarang buka Quran teu hafal-hafal ke nama surat teh. Semohon. Lanjut. Bagaimana bunyi dari surat Al-An'am ayat 93? Walau taro ijiz zalimuna fi gomaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sampai di mana tadi? Bunyi ayatna, Ibu Nacan apal. Jadi itu bisa nurutan. Kalau saja engkau menyaksikan orang-orang durhaka di saat tekanan sakratul maut, maka malaikat diutus Allah dalam jumlah yang banyak menghadap kepada orang tersebut, seraya tangan-tangan malaikat diangkat setinggi-tingginya, yaitu berupa sayap, lalu diarahkan ke wajah dan punggung orang berdosa. Jadi orang berdosa sebelum rohnya keluar itu dipukul wajahnya dan punggungnya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul mukanya, dipukul punggungnya. Seraya malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Al yauma tujzauna azabal hun. Hari ini rasakan azab Allah yang sangat menyakitkan. Jadi nudoraka mah digebugan Ibu. Makanya maaf ya, orang-orang durhaka itu rohna keluar dari rongga mulut. Mengapa dari rongga mulut keluarnya? Karena dia tahan rohnya agar tidak dikeluarkan. Malaikat memasukkan tangannya ke mulut, lalu rohnya ditarik paksa. Dia calangap. Apa itu calangap Bu? Calangap Indonesia naon? Menganga. Tapi ngeunaheun calangap. Saya senang bahasa Sunda itu. Ada calangap. Ada culang cileung. Ada ampul-ampulan. Dan semuanya sulit itu diterjemahkan. Apa terjemahan ampul-ampulan? Susah. Ampul-ampulan mah saudaranya si ngenyot. Nah, ceramahnya sampai jam 10.45. Lalu pertanyaan. Abdi mah hayang ayeuna we tanya jawabna. Supados lebih banyak dan saya bisa istirahat. Ini air buat saya Bu. Dari dulu cai herang wae. Padahal Ustadz mah cai jeruk ge beuki. Tapi da panitia di mana-mana. Saya kemarin ceramah ke Jambi. Jambi, tahu Jambi? Itu perjalanan dari Jakarta ke Jambi 50 menit. Kemarin pakai Citylink. Saya disuguhi minum herang deui. Sugan teh aya minuman khusus di Jambi teh herang we. Padahal cai jeruknya beki kuring teh. Tapi kata panitia, Ustadz cai herang teh sehat.
Sumuhun sehat, tapi cai jeruk jauh lebih sehat. Cai jeruk mah pugu-pugu hanya vitamin C, herang mah vitamin B ser. Silakan ibu bapak bertanya sampai berapa Bu? Pokoknya nih saya beri waktu yang panjang. Ini kan katanya ceramah 10.45. Sekarang 10.30. 15 menit tuh. Mangga 20 menit tanya jawab. Mangga silakan. Ya silakan.